Pilpres 2029 tidak lagi melibatkan suara seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang telah diusulkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto tentang Pilkada. Bapak Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar Pilkada tidak melibatkan suara seluruh rakyat. Oleh sebab itulah kami mendorong sekalian untuk Pilpres jangan sampai melibatkan lagi suara seluruh rakyat Indonesia. Mengapa? Karena madorotnya jauh lebih besar, kerusakannya jauh lebih besar apabila Pilpres melibatkan suara seluruh rakyat Indonesia. Dampak negatif yang sangat buruk dari sistem Pilpres yang melibatkan suara seluruh rakyat Indonesia. Di antaranya yang pertama, seluruh rakyat selalu diadu domba ketika berbeda pilihan capres dan cawapres. Dan yang namanya rakyat masih sangat awam, berbeda pilihan tentang capres cawapres bisa menyebabkan permusuhan antara suami dan istri, permusuhan antara orang tua dan anak, permusuhan di mana-mana, bahkan permusuhan antara guru dan murid, permusuhan antara santri dengan kiainya, hanya gara-gara beda pilihan capres dan cawapres. Ini adalah bencana yang sangat besar, bencana yang sangat dahsyat. Dan kalau mereka sudah bermusuhan gara-gara beda pilihan capres cawapres, berlanjut musuhannya. Kemudian yang kedua, dampak negatif yang sangat buruk dari sistem Pilpres yang melibatkan suara seluruh rakyat Indonesia, yaitu seluruh rakyat merasa berhak untuk menilai dan menghakimi presiden. Coba aja kita lihat saat ini, Presiden Joko Widodo atau Jokowi, hampir seluruh rakyat merasa punya hak menilai dan menghakimi presiden. Itu kan presidennya presiden sendiri, dipilih oleh rakyat. Tetapi mengapa sekarang dibikin konten-konten yang menghina, yang menghakimi presiden? Nah, sebelum mereka jadi presiden, seluruh rakyat nih, baik yang cerdas maupun yang awam, baik yang taat maupun yang ahli maksiat, semuanya merasa punya hak untuk menilai dan menghakimi calon presiden yang akan dipilih. Ini juga suatu fitnah, bencana malapetaka yang dahsyat. Mengapa? Karena orang-orang awam yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu tentang karakter dan sifat calon presiden dan calon wakil presiden yang mau dipilihnya, hanya berdasarkan kampanye yang mereka belum tentu paham. Tetapi mereka sudah fanatik buta. Fanatik buta antara pemilihan A dengan B, mereka saling koreksi-mengoreksi, saling menilai dan menghakimi, bahkan tatkala capres cawapresnya sudah menjadi presiden sekalipun. Mereka semuanya rakyat merasa punya hak menilai dan menghakimi presiden. Coba bayangkan, ini negara yang carut marut. Mana ada negara yang seenaknya menghina presidennya sembarangan di mana-mana, hanya ada di Indonesia. Jadi Indonesia ini bebas, rakyat manapun bebas. Apalagi ini zaman media sosial, cara membuat dan mengedit video gampang sekali. Presiden dibikin mainan, dibikin edit-editan, Masya Allah. Tatkala saya melihat ya, walaupun toh kami tatkala itu misalnya berbeda pilihan, tidak memilih si A itu untuk menjadi presiden, tetapi ketika dia diedit-edit seenaknya oleh orang-orang awam, kami merasa nggak tega. Ini adalah negara dan bangsa kita sudah kehilangan budi pekerti yang luhur. Ini sudah kehilangan budi pekerti dengan presidennya mereka edit-edit seenaknya. Karena apa? Karena mereka merasa berhak. Mereka merasa punya hak untuk menilai dan menghakimi presiden seenak mereka sendiri. Inilah dampak negatif
yang sangat buruk dari sistem pilpres yang melibatkan suara seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga, jika rakyat masih lebih banyak orang-orang yang bodoh, orang-orang awam dan mudah ditipu, maka pilihan orang-orang bodoh, awam dan mudah ditipu inilah yang akan selalu menang mengalahkan pilihannya orang-orang baik, pandai dan cerdas. Jadi dimanapun suara rakyat yang lebih banyak itulah yang menang. Nah, sedangkan di Indonesia ini orang-orang awam yang bodoh, yang seenaknya, yang sembarangan, yang ahli maksiat, yang preman-preman itu jauh lebih banyak. Ini kenyataan. Dan kalau ini terus dilakukan di Indonesia, sistem pemilihan presiden secara langsung, terus pokoknya jagonya para preman selalu menang. Selalu menang. Karena bala Kurawa itu jumlahnya lebih banyak, sehingga Pandawa dimanapun akan selalu kalah. Nah, dampak negatif yang sangat buruk dari sistem pilpres yang melibatkan suara seluruh rakyat yang keempat adalah beban biaya yang ditanggung negara maupun yang dipersiapkan oleh tim capres dan cawapres jauh lebih banyak dan jauh lebih besar. Ini jelas. Jadi beban biaya yang harus ditanggung oleh negara maupun yang harus dipersiapkan oleh tim capres dan cawapres jauh lebih banyak dan jauh lebih besar, sehingga serangan-serangan fajar di mana saja melibatkan uang-uang yang gak jelas. Belum lagi biaya-biaya untuk melakukan pemungutan suara. Jadi biaya untuk melakukan pemungutan suara jauh lebih banyak, lebih besar, menguras kas negara. Jadi APBN bisa terkuras. Kemudian belum lagi untuk saling serang menyerang menggunakan dana finansial. Dari dana yang disiapkan oleh tim capres cawapres jauh lebih besar. Kemudian rakyat yang awam dan bodoh itu kan lumayan, kita bisa mendapatkan hasilnya. Nah, inilah pikiran rakyat akan menjual negara. Negara hanya dijual oleh rakyat hanya sekitar uang 200.000 sampai besarnya mungkin 500.000 kemungkinan. Atau jangan-jangan hanya sekitar 50.000 sampai 100.000. Rakyat yang pikirannya sangat dangkal, sangat pendek, hanya seukuran uang 100.000, 200.000. Sedangkan orang-orang yang cerdik, cerdas, pandai akan adil dan bijaksana. Jangan sampai kita menjual bangsa dan negara kita ini hanya demi serangan fajar. Lebih baik untuk kesejahteraan seluruh rakyat ke depan nanti, sehingga tidak ada lagi rakyat yang miskin, hidup sengsara, susah dan menderita. Itulah cara fikir yang baik dan normal. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.